Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Guys, kali ini di Info Literasi saya akan ngebahas tentang protagonis versus antagonis. Protagonis itu apa, antagonis itu apa? Ada yang beranggapan bahwa protagonis itu orang baik, dan antagonis ini tokoh atau sosok yang jahat. Benarkah demikian? Oke, akan saya bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan terima kasih banyak yang udah nonton video-video di channel Beni Info dan gak pernah skip iklannya. Oke, langsung aja sekarang check it out. Oke guys, sekarang kita bahas dulu apa itu protagonis. Ya, protagonis itu sebenarnya kalau bahasa-bahasa Latin kalau nggak salah memang orang baik ya. Tapi pada kenyataannya protagonis yang dimaksud ini adalah karakter dalam sebuah cerita yang membuat cerita itu maju. Karena apa? Karena si protagonis ini memiliki satu maksud, satu tujuan, satu impian, satu keinginan. Ini yang disebut protagonis. Dialah yang menggerakkan cerita, yang menjadi pencerita juga mungkin bisa ya. Terus dan biasanya juga menjadi point of view sebuah cerita. Dialah yang memiliki tujuan dari cerita. Dia yang berjuang untuk mencapai keinginannya. Gitu ya. Cukup paham di sini. Sekarang ada yang bertanya, apakah protagonis ini harus orang baik? Sebenarnya protagonis ini secara moral nggak bisa dipisahkan. Dia ini harus baik atau buruk ya. Cuma pada prosesnya atau umumnya gitu, biasanya ini adalah orang baik atau orang buruk yang kemudian berproses menjadi orang baik. Ada juga sih yang enggak. Dari awal dia mungkin buruk, tapi dia mengalami kejadian-kejadian yang dia mungkin di sini jadi baik, baik, buruk, kayak gitu ya. Jadi protagonis ini intinya adalah orang yang memegang kendali cerita ya, nggak harus orang sih, karakter ya, karena kalau tokohnya hewan ya berarti bukan orang, kalau tokohnya batu, pensil ya bukan orang ya, pokoknya si karakter ini. Oke, sampai di sini cukup paham. Nah, jenis-jenis protagonis sendiri ini sebenarnya bermacam-macam seperti yang tadi diurai ya. Yang pertama adalah jenis protagonis hero atau jagoan gitu ya, yang biasanya memang baik ya. Yang kedua adalah protagonis yang anti-hero. Ada, jadi tokohnya kayak misalnya di beberapa novel ya, misalnya tokohnya itu narapidana, tokohnya pencuri atau apa gitu ya, yang nanti berproses menjadi baik atau mengalami pergolakan batin ya. Jadi bisa aja tokoh yang bukan hero, bukan orang baik itu jadi protagonis ya. Nah, yang ketiga ini kadang-kadang ya nggak jelas juga dia sebenarnya hero atau anti-hero, jadi hibrid ya. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia nggak baik kayak Jekyll and Hyde itu ya. Dia kan apalagi punya dua kepribadian kayak gitu ya. Oke, cukup paham ya di sini. Nah, saya sekarang akan ngasih tips gimana sih membuat sosok atau karakter protagonis yang disukai pembaca lah ya paling nggak, atau ya secara umum memang gayanya ini akan membuat si protagonisnya hidup. Yang pertama, kalian jangan membuat sosok protagonis yang sempurna baiknya gitu ya, yang moralnya baik banget. Tetap aja itu yang namanya manusia, ada cacatnya, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Jadi buatlah si protagonis ini tetap ya secara moral masih ada item-itemnya gitu ya. Jadi nggak selalu dia itu benar gitu, selalu itu dia baik ya. Jadikan dia benar-benar manusia. Kenapa? Biar nanti si pembaca merasa terhubung dengan tokohnya dan merasa bahwa si tokoh itu benar-benar manusia ya, manusia pada umumnya, sehingga terjadi relate gitu antar pembaca dan protagonisnya ya. Yang kedua, si tokoh protagonis ya, usahain jangan terlalu kuat. Terlalu kuat itu artinya dia terlalu super gitu ya. Bahkan Superman pun punya kelemahan Krypton kan. Dan jangan terlalu lemah. Jadi kalau terlalu kuat nanti pembaca akan
berpikir, kalau terlalu kuat nanti semua masalah dianggap kecil, bisa diselesaikan dengan mudah gitu ya. Oke, paham sampai di sini? Kenapa? Berarti kalau udah gitu nggak manusiawi ya, nggak manusia gitu. Nah, kalau terlalu lemah juga pembaca akan, ini mah bentar-bentar cengeng, sebentar-bentar pusing, sebentar-bentar ngeluh gitu ya. Nah, ini juga rentan untuk tidak disukai oleh pembaca. Jadi, lakukan supaya si tokohnya ini ya jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah. Artinya ya manusia aja sewajarnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian cukup mengerti. Oke, kita sekarang ke bagian 2 ya, ini antagonis. Antagonis ini adalah karakter yang menghalangi maksud protagonis untuk mencapai tujuannya, mewujudkan keinginannya. Jadi si sosok ini yang menghambat, ya, itu yang disebut antagonis. Itu yang disebut juga dia ini pembawa masalah, yang membuat konflik, membuat rame. Nah, sekarang kita bahas lagi jenis-jenis antagonis ya. Antagonis itu seperti yang sering kita baca, kita temukan di novel gitu. Yang pertama itu biasanya yang karakternya jenisnya itu penjahat, kriminal ya. Misalnya kalau misteri itu yang melakukan kejahatan ya, melakukan kriminal, membunuh dan lain-lain. Nah, yang kedua ini antagonis ini mungkin secara karakter dia bukan pelaku kriminal, tapi dia menghambat. Misalnya sebuah keluarga ingin sepasang suami istri ingin bahagia, tapi si ibunya ingin cerai. Nah, di sini kan ibunya nggak jahat. Mungkin dia ibunya ingin cerai karena maksud tertentu, dia ingin memisahkan karena dia nggak ingin kehilangan anaknya, kayak gitu-gitu ya. Ada alasannya. Sehingga kita tetap anggap si ibu ini, ibu mertua si pasangan ini adalah antagonis karena dia yang menghalangi pasangan yang ingin mencapai kebahagiaan ya. Jadi bisa yang kriminal, yang nggak kriminal juga bisa. Bahkan yang ketiga ini bisa karena misalnya nilai, norma itu juga antagonis kalau menghalangi si protagonis ini mencapai keinginannya. Apalagi yang bisa? Alam misalnya kayak banjir, badai itu bisa jadi antagonis loh. Ya betul, jadi nggak selalu manusia. Jadi antagonis itu macam-macam bentuknya ya. Nah, sekarang gimana caranya membuat antagonis yang oke gitu ya, yang nggak bermasalah. Yang pertama, jangan buat antagonisnya murni jahat banget. Tetap keluarkan sisi baiknya. Mungkin nanti kalian bisa bikin backstory ya untuk karakter antagonis yang kalian buat. Jadi misalnya di backstory ini dijelaskan alasan dia melakukan menghalangi si protagonis untuk mencapai tujuan ya, menciptakan konflik itu apa gitu ya. Yang kedua, si antagonis ini kalau bisa jangan lemah-lemah banget, kayak mudah dikalahkan, itu nggak akan rame ya. Antagonis ini kalau novel apalagi itu usahain bertahan agak lama gitu ya, sampai bikin pembaca greget ya kan. Kalian juga suka greget kan, apalagi kalau antagonisnya musuh bebuyutan kayak Lex Luthor gitu ya sama Superman, pasti bikin greget. Well, gimana penjelasan yang tadi? Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kalian nanti menulis novel ya, dipraktikan ya. Dan selain itu, terima kasih banyak buat kalian yang udah simak terus video-video di channel Benny Info ini dan gak pernah skip iklannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.